Mulai ditempel ya. Nah, nanti kita ambil baku. Coba susun yang tepatnya yang bagus ya. Mulai ditempel ya. Nah, nanti kita ambil baku. Coba susun yang tepatnya yang bagus ya. Mulai ditempel ya. Nah, nanti kita ambil baku. Coba susun yang tepatnya yang bagus ya. Mulai ditempel ya. Nah, nanti kita ambil baku. Coba susun yang tepatnya yang bagus ya. Mulai ditempel ya. Nah, nanti kita ambil baku. Coba susun yang tepatnya yang bagus ya. Mulai ditempel ya. Nah, nanti kita ambil baku. Coba susun yang tepatnya yang bagus ya. Mulai ditempel ya. Nah, nanti kita ambil baku. Coba susun yang tepatnya yang bagus ya. Mulai ditempel ya. Nah, nanti kita ambil baku. Coba susun yang tepatnya yang bagus ya. Saat makan. Mulai ditempel ya. Nah, nanti kita ambil baku. Coba susun yang tepatnya yang bagus ya. Mulai ditempel ya. Nah, nanti kita ambil baku. Coba susun yang tepatnya yang bagus ya. Mulai ditempel ya. Nah, nanti kita ambil baku. Coba susun yang tepatnya yang bagus ya. Buang sampah. Mulai ditempel ya. Nah, nanti kita ambil baku. Coba susun yang tepatnya yang bagus ya. Mulai ditempel ya. Nah, nanti kita ambil baku. Coba susun yang tepatnya yang bagus ya. Apa lagi? Apa lagi? Cepat. Mulai ditempel ya. Nah, nanti kita ambil baku. Coba susun yang tepatnya yang bagus ya. Mulai ditempel ya. Nah, nanti kita ambil baku. Coba susun yang tepatnya yang bagus ya. Kalau keluar harus. Mulai ditempel ya. Nah, nanti kita ambil baku. Coba susun yang tepatnya yang bagus ya. Mulai ditempel ya. Nah, nanti kita ambil baku. Coba susun yang tepatnya yang bagus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadiran Tuhan Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini saya bisa di sini untuk menunjukkan aksi nyata saya sebagai guru penggerak angkatan 6 Provinsi Kepulauan Riau Kabupaten Karimun. Baiklah, sebelum memulai acara seperti biasa karena saya guru penggerak di sini ya, teman-teman semuanya, saya ingin mengajak Ibu Bapak juga untuk semangat merasakan euforia saya sebagai guru penggerak. Saya berharap Ibu Bapak di sini juga nantinya akan mengikuti jejak seperti saya. Fokus kepada ilmunya. Saya mohon coba berdiri sebentar. Kita akan melakukan tepuk semangat ya, karena cuaca hari ini siang ya. Terima kasih. Nanti saya bilang begini ya, guru penggerak. Guru penggerak itu ada 3, yaitu motonya tergerak, bergerak, menggerakkan. Jadi kalau saya bilang guru penggerak, bergerak, tergerak dulu ya, maaf. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Ya, oke. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Sekali lagi, guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih, semangat. Amin. Ini adalah doa. Saya berdoa semoga Ibu Bapak di sini nanti juga akan lolos menjadi guru
Seperti biasa saya akan memberikan sedikit pantun biar semangat. Pergi ke gunung pagi hari, walaupun ini udah siang ya. Di atas ada hujan petir, jangan sampai. Selamat siang ibu bapak para hadirin. Beribu terima kasih karena telah hadir. Terima kasih. Sebelum membahas lanjutnya, kita harus tahu ketika kita mau menerapkan disiplin positif itu, kita harus tahu kebutuhan setiap seseorang. Kebutuhan itu apa? Kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kita sebagai komunitas ya. Kalau kita sudah melaksanakan disiplin, pasti dalam komunitas itu pasti kita akan merasa nyaman, kita diterima. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Setiap manusia, setiap anak pasti ingin bahagia, mempunyai kesenangan sendiri-sendiri. Keempat, yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang, ya. Kemudian ini dilakukan dengan suatu tindakan. Satu, menghindari ketidaknyamanan dalam hukuman. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ini contohnya ya. Murid-murid itu melakukan disiplin itu karena ia takut dihukum. Nanti kalau aku terlambat, gerbangnya pasti udah ditutup, dicatat, dan mungkin disuruh berlari. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin itu karena ingin mendapatkan imbalan. Apa? Suatu pujian. Wah, hebat Budi, datangnya tepat waktu, bagus sekali. Berarti dia melaksanakan disiplin semata-mata ingin mendapat pujian, imbalan. Kemudian yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Dia tahu itu baik atau buruk. Jadi itu adalah motivasi intrinsik dia dari hati dia sendiri. Murid-murid itu melakukannya dengan sadar, kesadaran diri. Saya datang tidak terlambat karena saya tahu itu adalah peraturan yang harus dilaksanakan. Jadi dia kesadaran diri kita. Seperti kita membuat tugas ya Ibu Bapak. Misalnya kita diminta anak itu kita membuat tugas seperti ini. Tetapi anak itu membuatnya lebih bagus dari apa yang kita suruh. Itu kan motivasi dari diri dia sendiri. Padahal tadi kita tidak mengarahkan seperti itu. Kepuasan, dia akan mendapat kesenangan. Disiplin konsep yang berhasil. Konsekuensi. Satu, murid menghormati peraturan. Jadi peraturan bukan sesuatu yang menakutkan. Kemudian yang kedua, menguatkan jangka pendek. Maksudnya itu ketika saat itu dia melakukan, dia bisa introspeksi diri saat itu juga. Kemudian yang ketiga, setelah dia melakukan, kemudian melakukan tindakan, itu harus terus dimonitoring kita sebagai guru kelas. Kemudian yang empat, stimulus respon. Apa respon anak itu setelah melakukan hal tersebut? Kemudian yang kelima, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Nah, restitusi. Ini restitusi ini yang lebih baik, yang akan kita terapkan nanti. Satu, murid menghormati dirinya dan orang lain. Ini saya sudah praktekkan di kelas saya. Anak itu usil ya, dia suka menumpahkan makanan anak-anaknya, kawannya. Tapi sebelumnya saya sudah membuat keyakinan kelas. Kemudian saya bertanya, kenapa kamu? Dia terus terang dia ngomong, saya lapar Bu. Oh iya, biasa. Kita nggak boleh. Kenapa kamu minum? Enggak. Ya namanya orang lapar kan biasa semuanya lapar. Ya kita memberi penguatan. Oh iya, berarti kamu lapar ya.
Kenapa kamu lakukan seperti itu? Dia bilang, karena dia tidak membagi makanan. Coba kamu pikir, tindakan kamu salah atau benar? Karena tadi saya sebelum melakukan restitusi itu saya membuat keyakinan kelas, dan keyakinan kelas itu yang membuat anak. Saya mempunyai peraturan di kelas itu, anak-anak yang membuat. Mungkin di sini ibu bapak akan bilang, itu program guru penggerak lebay. Itu saya tidak heran. Semua kawan saya CGP selalu dibilang lebay. Sampai ke provinsi, ke Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, semuanya kalau kami melaksanakan apa yang sudah kami ajarkan di CGP, kami terapkan, pasti akan mendapat seperti itu. Tetapi bagi saya tidak. Saya mempunyai harapan. Saya selangkah. Saya sudah mencoba. Apa hasilnya? Kalau kita tidak mencoba, kita kan nggak tahu. Jadi ketika anak tadi saya tanya, dia berpikir, iya bu, saya tidak menghormatinya. Nah, anak yang makan tadi, yang nasinya, mie-nya ditumpahkan tadi, dia mengaku, saya juga bu. Loh kok kamu kan yang merasa rugi. Iya, karena saya tidak peduli. Karena di kesepakatan kelas saya itu, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu ada harus peduli. Jadi dia tahu sendiri, dia menjawab sendiri. Ibu Nita yang ambil video, ya, dia juga membaca keyakinan kelas, dia tahu. Dan itu cuma 10 menit. Tidak ada latihan-latihan. Nanti ada videonya di YouTube saya juga ada, karena itu penerapan itu penting. Saya udah coba. Dan hasilnya alhamdulillah. Mengapa saya mengajak Bapak Ibu? Karena saya sudah menerapkan dulu. Saya tidak hanya keluar-keluar gitu. Saya sudah mencoba. Saya sudah tahu bagaimana murid-murid saya setelah saya menerapkan itu. Jadi saya bukan semata-mata bilang, apa salahnya kalau saya berbagi? Karena itu ilmu yang bermanfaat. Kemudian murid dalam menerapkan disiplin itu ada contohnya. Ini adalah contoh konsep disiplin yang gagal. Pertama, hukuman, menyakitkan murid, dia akan membekas di dalam dada. Kemudian yang kedua, tidak nyaman karena terpaksa. Kemudian yang ketiga, murid takut dia selalu dihantui takut, itu peraturan menakutkan. Kemudian yang keempat, memaksa. Iya, memaksa harus dilaksanakan. Berarti bukan dari intrinsik diri anak ya. Kemudian yang kelima, murid menyembunyikan kesalahan. Yang keenam, murid menjadi rendah diri, minder, karena dia sering melakukan kesalahan sementara di komunitasnya itu tidak. Mungkin dia bisa juga dibully. Kemudian penghargaan. Ini mematikan kreativitas. Kalau yang diberi penghargaan si itu terus, anak yang tadi tidak mendapat, yang tidak sering menonjol, kan tidak ketahuan. Ini sudah saya laksanakan saya sudah lihat di kelas 1 saya ya, Bu Nita ya. Anak itu Masya Allah kalau masalah pengetahuan membaca. Mungkin kalau kita mau mengatah, tapi kita enggak seperti itu. Kita sebagai guru, kita sebagai among. Tetapi ketika dia berkreasi, kita beri kebebasan, dia melebihi dari anak yang pandai, anak yang lancar membaca. Maka dari itu semua anak itu mempunyai karakteristik, kelebihan masing-masing. Bagaimana kita, peran kita sebagai guru. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Ketika dia udah divonis, kamu masih jalan-jalan terus, tak pernah buat ini apa yang kau kerjakan, asik gitu aja, tak pernah siap. Dia sudah, jiwanya sudah down. Aku nak buat kok, ibu juga tak percaya. Kan begitu kan? Jadi udah mematikan semangat anak itu. Kemudian yang jelas tidak efektif. Waktu kita akan sia-sia. Seharusnya kita menuntun dia, tetapi kita mematikan. Nah, konsep disiplin pendekatan restitusi. Kita nggak mau gagal kan?
Pasti kita semua nggak mau gagal. Untuk itu kita melakukan pendekatan restitusi. Apa itu pendekatan restitusi? Yaitu penanaman disiplin positif pada murid. Nah, pengertian restitusi dulu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Itu menurut pengertian Gosen tahun 2004. Nah, ciri-ciri restitusi yang baik itu apa? Pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan ya. Kita tidak, kamu masih salah terus, apa yang bisa kamu lakukan? Kita tidak seperti itu. Nanti akan kita bahas selanjutnya. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Jadi ketika anak itu bersalah, kita jangan vonis anak itu selalu jelek, selalu jahat, selalu melanggar aturan. Kita harus bangun hubungan anak yang tadi itu supaya bisa diterima dengan kelompoknya. Gimana nanti ada. Kemudian yang ketiga, tawaran bukan paksaan, karena nanti ada pilihan. Kemudian menuntun untuk melihat dalam diri apa yang sudah kamu lakukan, apa akibatnya. Nanti dia bisa menilai diri dia sendiri. Kemudian mencari kebutuhan dasar tadi. Kebutuhan dasar tadi ada kesenangan, pemuasan. Oh, mengapa mereka terlambat? Oh, ternyata dia kurang di sini. Dia kurang mendapatkan kasih sayang, kurang mendapatkan kesenangan. Jadi kembali lagi saling berhubungan dengan yang pertama. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan semata-mata. Karena dalam budaya positif ini kita akan membentuk karakter anak itu menjadi apa? Bukan semata-mata tindakan, kamu terlambat, besok lagi jangan terlambat lagi ya. Ya Bu, tidak. Tapi bagaimana menanamkan supaya besok tidak terlambat, namun dia yang menjawab sendiri, dia yang mempunyai ide supaya dia tidak terlambat. Kemudian yang terakhir, menguatkan dan fokus pada solusi. Sebagai guru harus memberi penguatan, dan itu harus bukan hanya perilaku tetapi mengajar kesalahan yang dia buat. Kemudian murid bertanggung jawab atas perilakunya. Apa yang harus kalian lakukan setelah melakukan ini? Nah, di sini Ibu Bapak mungkin bingung ya, apa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini kasus sebagai contoh, siswa tidak mengerjakan PR. Ini contoh ringan aja, karena ini kelas tinggi. Nah, dalam bentuk hukuman, guru menghukum siswa untuk lari mengelilingi lapangan. Itu termasuk hukuman. Kemudian guru marah-marah, murid menjadi ketakutan, mungkin bisa sekolah lagi. Itu hukuman. Nah, kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi kepada siswa. Boleh, oke, Ibu ampuni kamu kerjakan, tapi 3 kali lipat saat istirahat. Itu konsekuensi karena dia melanggar. Guru tadi kan bersikap tegas. Tentu karena ketegasan siswa menghormatinya, ya kan? Nah, sekarang restitusi, inilah yang hasil yang terbaik. Guru menanyakan keyakinan kelas ketika dia tidak membuat PR. Budi, apa yang kamu lakukan? Gak usah bertanya kita, kenapa kamu gak buat PR? Karena dia sudah tahu dia tidak mengumpulkan. Kenapa kamu? Dia jawab sendiri, saya tidak buat PR. Sudah gitu, tindakan kamu itu bagaimana? Dia spontan pasti akan menjawab, saya melanggar keyakinan kelas Bu. Saya tidak mengerjakan PR dengan tanggung jawab. Terus
begitu, apa yang akan kamu lakukan? Dia akan bilang, saya tidak akan mengulangi lagi. Ketika dia sudah melakukan keyakinan kelas, dia tidak akan menjawab seperti itu. Dia pasti akan bilang begini, besok Bu, bagaimana Bu kalau saya mengerjakan PR, saya antar ke rumah ibu, atau saya pulang sekolah akan mengerjakan Bu. Karena dia sudah tahu kesalahan dia melanggar keyakinan kelas. Jadi tidak perlu kita tarik, kecuali mungkin ada 1-2 siswa yang sangat-sangat benar, tapi kita tidak boleh memvonis. Kita harus tahu latar belakang dia, mengapa dia support seperti itu. Nah, tentu lingkungan. Nah, kemudian setelah tadi kita melakukan restitusi, guru terbuka dengan siswa, dan siswa menghormati dirinya. Dia menghormati dirinya. Saya malu, saya bagaimana menembus kesalahan untuk ibu bapak guru. Dia rela, dia mau mengerjakan PR, mau mengantar ke rumah, karena dia menghargai diri sendiri. Dia nggak mau harga dirinya jatuh, karena dia sudah melanggar keyakinan kelas. Kemudian tadi posisi kontrol tadi itu kan ada penghukum. Di sini posisi kontrol restitusi ini ada 5. 1 sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Ini yang paling terakhir, itulah yang akan kita laksanakan. Semua harus melaksanakan. Yang kelima, harapan saya, tentu ibu juga sama nanti. Nah, disinilah contoh-contoh satu-satu penerapan 5 posisi kontrol. Ada kasus siswa tidak memakai atribut saat upacara. Di sini anak disuruh patuhi aturan, lalu berdiri di depan barisan tersendiri. Itu namanya dia sebagai penghukum, kita menghukum anak. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Berapa kali ibu menegur kamu, ibu kecewa dengan kamu. Kata-kata seperti itu membuat dia rasa bersalah terus. Dia akan merasa bersalah. Besok pun saya tak pakai pun tetap sama seperti itu. Kemudian yang ketiga, sebagai teman, ayolah yang tertib. Buatlah bu guru bangga dengan kamu. Oke, kali ini bu maafkan, terlalu santai. Mungkin ini kalau untuk pendekatan emosi di SMA, ini penting sebagai teman. Karena untuk mengungkap suatu masalah, ini biasanya untuk sekolah tinggi. Kemudian yang keempat, sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan. Apa konsekuensinya? Berarti tadi kan guru memantau. Setiap hari dia tak pakai atribut, tapi tidak melakukan tindakan, cuma memantau. Kemudian bilang, kamu melanggar aturan, cuma memantau doang, tidak ada tindakan. Belum ada tindakan, semuanya cuma mulut. Kemudian yang kelima, inilah yang paling terbaik, manajer. Manajer ini posisinya kalau di sekolah itu seperti Ibu Aan, kepala sekolah. Jadi Ibu Aan ini bisa mengontrol, mengkoordinir guru-guru. Nah, kita sebagai guru juga bisa sebagai manajer, manajer untuk peserta didik kita. Nah, di sini kita tanya, apakah kamu tahu kesalahannya yang kamu lakukan? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan itu? Karena itu nanti akan jawab, tahu bu, saya melanggar peraturan, saya tidak memakai atribut lengkap. Mungkin saya akan menyisihkan uang saya karena saya tidak mempunyai dasi. Kan tentu dia akan berpikir, oh ya aku punya uang setiap hari ya, akan saya sisihkan untuk beli dasi topi. Lah kalau asih dia terus terlambat, iya kan? Nah, asih dia terus yang tidak memakai atribut, kan dia akan berpikir, kan dia
melanggar keyakinan kelas dan sekolah. Kalau upacara itu keyakinan sekolah. Seperti itu. Jadi dia diberi dia untuk berpikir apa yang harus dilakukan. Nah, untuk membuat keyakinan kelas itu tidak perlu banyak-banyak, Bu. Cuma kalau keyakinan kelas ini apakah boleh setiap tahunnya bisa berubah? Boleh. Kita harus tahu keadaan. Kita harus tahu keadaan karakteristik anak. Kadang begini, misalnya di situ terkumpul semua anak-anak yang super-super. Tentu keyakinan kelas antara kelas saya dengan kelas Bonita pasti nggak sama. Karena kita melihat kondisi lingkungan kelas. Jadi bisa berubah, bisa setiap tahun. Nah, di sini keyakinan kelas itu satu lebih abstrak dari peraturan. Abstrak itu nyata. Kemudian contohnya seperti ini. Peduli dengan teman. Bahasanya itu singkat tetapi menyeluruh. Kemudian yang kedua berupa pernyataan universal, nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang ketiga dibuat dalam bentuk positif. Tentu kita sudah tahu semua apa yang akan kita buat, kita saring dulu. Kemudian yang keempat, sedikit saja kata-katanya dan mudah diingat. Kemudian yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas sekolah agar mudah diterapkan. Dan yang keenam, semua warga kelas sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ini pengalaman saya guru kelas 1. Anak itu kan belum pandai menulis. Jadi ketika saya mengajak itu musyawarah, dia bilang, "Ibu tidak boleh mencubit." Apakah kata-kata itu tepat? Tentu kurang. Jadi saya mengarahkan, "Oke, setuju." Saya tulis di papan tulis. Banyak. Tidak boleh membuli, kemudian saling peduli. Nah, kemudian per kelompok itu menulis asli. Di kelas saya asli tulisan tangan anak. Kemudian saya tebalkan. Kalau yang kelas ini mungkin nanti di print cantik-cantik, tapi saya mau yang originalnya. Jadi setelah anak itu ditulis per kelompok, saya spidolkan, tebal, saya tempel di kelas. Alhamdulillah, Zaiden itu anak yang terlambat setiap hari. Tahu, saya tidak perlu bilang. Temannya selalu bilang, "Ibu, Zaiden hari ini melanggar keyakinan kelas, datang tidak tepat waktu." Anak-anak yang bilang. Kemudian makan tuh, kami tidak tahu dia waktu makan. Teng-teng sudah bel, langsung masuk. Kalau tak percaya, ibu lihat ke kelas saya, asal teng masuk. Ada yang berlawan, "Ibu, dia melanggar keyakinan kelas, makan tidak tepat waktu." Itu setiap hari saya dengar. Itu anak kelas 1. Saya sudah mempraktekkan, Bu. Jadi ini nyata, saya tidak ngada-ngada. Kemudian dia ada anak tuh kena dorong, nangis, "Ibu, saya dipukul." Betul dipukul? Tidaklah, Bu. Saya tahu memukul kan tidak boleh. Ada keyakinan kelas. Padahal dia cuma kesenggol, anaknya sensitif. Jadi dari situ itu saya terasa sekali. Saya tuh melakukan sedikit, baru mencoba. Apalagi kalau saya sudah melakukan banyak, itu baru mencoba saya. Alhamdulillah, saya ada videonya, video keyakinan kelas tersebut, bagaimana riuhnya, semangatnya anak itu. Jadi anak yang membuat peraturan. Restitusi. Ketika ada masalah, kita harus menstabilkan identitas dulu. Kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Tadi saya sudah jelaskan menstabilkan identitas itu seperti apa. Apa yang sudah kamu lakukan? Mengapa seperti itu? Dia menjawab. Kemudian anak itu memvalidasi tindakan yang salah. "Ya, Bu, saya salah. Saya melanggar keyakinan kelas." Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Dia bilang, "Keyakinan kelas yang saya langgar ini, Bu."
Jadi itulah penerapan disiplin positif. Saya berharap kepada Bapak Ibu, mari kita coba. Ini kan budaya positif yang baik. Apa salahnya kita coba? Nanti setelah ini ada tentang pembelajaran berdiferensiasi. Saya sudah belajar sosio emosional. Jadi nanti kita ketika mengajar bukan hanya berdiferensiasi aja, tetapi kita melibatkan perasaan. Itu untuk menghadapi nanti di kurikulum merdeka. Ini baru menjawab konsep modul. Jadi nanti kalau sudah kolaborasi kelompok sama demonstrasi udah dipraktekkan, itu baru saya berani. Saya tidak berani mendiseminasikan kalau saya belum melakukan. Percuma kalau saya cuma bilang teori, karena saya nggak tahu implementasinya, dampaknya untuk saya, apa yang saya rasakan. Betul kan Ibu Bapak? Jadi berbagi ilmu yang bermanfaat, karena kita ini sekolah penggerak. Jadi kita ini harus selangkah, 3 langkah, 4 langkah dari sekolah yang biasa. Kita menjadi contoh, Bapak Ibu semuanya menjadi contoh. Dan saya berharap Ibu Bapak di sini banyak yang mengikuti program PGP Guru Penggerak. Ilmunya banyak sekali, banyak sekali. Ini adalah kesimpulan dari segitiga restitusi. Dalam menerapkan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional. Ingat, profesional itu bukan berarti guru yang bersertifikasi ya Bu ya. Ibu Bapak ini semuanya guru-guru yang profesional. Mengapa? Karena Ibu adalah sarjana pendidikan. Ibu Bapak belajar pedagogik. Jadi ilmu Ibu Bapak itu sangat profesional sekali, di mana guru mampu merefleksi pada posisi kontrolnya saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, posisi manajer yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itulah pemaparan dari saya. Saya harap tentang budaya positif ini mari kita laksanakan bersama-sama. Kemudian kita sama-sama secara berjamaah. Kita tahu hukuman, konsekuensi, dan restitusi sudah saya jabarkan. Jadi kalau kita bertindak seperti ini, oh saya memberi hukuman, sebaiknya apa? Sebaiknya restitusi yang kita lakukan. Kemudian kita memposisikan kita jangan sebagai teman, jangan sebagai penghukum, jangan sebagai rasa bersalah, tetapi sebagai manajer. Ada contoh kasus saya di kelas saya nih. Jadi seperti itu Ibu Bapak, terima kasih atas kerjasamanya sudah meluangkan waktu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena waktunya sudah saya ambil. Terima kasih sekali, semoga ilmu yang saya sampaikan ini sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu. Sebelum saya menutup, seperti biasa, marilah kita sama-sama untuk merefleksi diri kita, ya. Belajar tanpa refleksi adalah sia-sia. Refleksi tanpa belajar lebih berbahaya. Jadi setiap kali kita belajar, kita harus merefleksi apa yang saya dapatkan, apa yang harus saya lakukan, apa yang akan saya rencanakan. Saya mohon, mungkin di sini ada yang mau bertanya.
Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Ada? Bu Wida atau Bu Kodim? Saya yang dekat dulu, karena apa? Yang saya mengetahui karakteristik murid-muridnya dulu. Nanti baru yang kelas tinggi. Ada Ibu? Bu Nita ya? Bertanya dulu ya. Ada atau guru kelas tinggi tadi? Ada yang perlu ditanyakan? Mungkin belum paham. Nanti belum paham, bisa ke kelas saya kasih modulnya untuk dibaca. Nanti kalau ibu bapak mau membuat kesepakatan kelas, kata-katanya seperti apa, ada semuanya contohnya di kelas saya. Ada juga di modul. Kalau saya ada waktu, saya memvideokan kegiatan ibu bapak, karena nanti itu sangat bermanfaat ketika ibu nanti di pendidikan program guru penggerak. Video-video budaya positif, kegiatan-kegiatan positif itu sebisanya ibu simpan, karena itu baik, kebaikan, bukan kegiatan yang tidak baik. Ada yang ibu tanyakan? Mungkin dari kelas 6, Pak Robi. Pak Anto, ada Pak Anto? Pak Anto kan sering. Sini Pak Anto, ke depan sini Pak Anto. Terima kasih. Ibu, Bapak ada tanya? Saya mau tanya. Oke. Mau bertanya? Boleh nggak saya kesana? Terima kasih. Ini Pak Anto dari kelas 2 Pak? Dari kelas rendah aja bilang. Oh, kelas rendah. Oke. Terima kasih Pak. Oke Bu ya. Terima kasih. Nama saya Pak Anto. Nama saya Saryanto. Saya guru kelas 2. Yang saya mau tanya ke Ibu, kan Ibu sebagai calon guru penggerak tuh sudah belajar ilmu lain. Bagaimana cara orang itu menangani ketika anak itu sering buat masalah? Lalu anak kelas 2 ini kan anaknya kalau gitu lagi dibuat ya. Itu lagi dibuat ya. Apakah harus ada hukuman atau gimana? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Pak Anto. Pak Anto bertanya, selalu anak itu yang membuat kesalahan, membuat hukuman, kesalahan, iya selalu membuat kesalahan. Apakah harus dihukum terus? Gitu ya Pak Anto ya? Atau bagaimana solusi yang terbaik supaya dia tidak melakukan kesalahan? Boleh mau tanya Pak Anto, kesalahannya itu apa Pak Anto? Atau yang dilanggar itu apa Pak Anto? Hanya mengganggu teman lah. Oh, suka mengganggu teman berarti usir. Saran saya Pak Anto di kelas sudah membuat kesepakatan kelas belum? Keyakinan kelas atau kesepakatan atau keyakinan kelas sudah buat belum? Yang saya tanyakan Bu, kayak mana solusinya? Tanya. Iya, ya saya tahu Bapak menanyakan solusi. Saya tanya dulu, Bapak di kelas sudah membuat keyakinan kelas? Kalau di kelas saya nih, kalau anak murid yang misalnya melakukan sesuatu yang sin, ini ada hukumannya. Oh, berarti Bapak belum membuat keyakinan kelas yang ditempel di kelas yang dibuat oleh siswa kan? Belum kan? Nah, jawabannya cuma itu Pak Anto. Pak Anto praktekkan dulu membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas Pak Anto sesuai dengan kelas Pak Anto. Kelasnya apa? Kan kelas Pak Anto kan tadi kan budayanya kan usir-usir. Nah, keyakinan kelasnya apa? Saling menghormati teman, tidak saling pukul-memukul. Bahasanya yang singkat ya Pak, tidak boleh yang ribet tadi abstrak. Dia berarti menyeluruh, ya. Tidak membuli. Nah, ketika Bapak buat itu, kan tentu kita harus melihat dampaknya dulu. Enggak langsung, udah dibuat gini Bu, enggak. Kita sudah buat, anak-anak kan yang buat, anak-anak menulis, tempel di papan tulis, tempel di papan tulis. Wah, yang membuat tidak membuli ada 3 orang, berarti ini lolos ya Nak ya, oke. Yang membuat tidak boleh usir, pukul memukul ada 7 orang, berarti ini lolos. Nah, disaring ada 7 atau 8, itulah yang kita pakai. Nah, setelah membuat keyakinan kelas Pak Anto, lihat dampaknya. Bilang anak-anak ini bukan hanya ditempel, bukan hanya dibaca
kita harus memberi penguatan terus, penguatan ya. Itulah tugas kita sebagai guru. Kita meyakinkan keyakinan kelas itu yang kalian buat. Nah, ketika sudah seperti itu, apa dampaknya? Jika tidak bisa juga, barulah melibatkan orang tua. Jadi membuat kesepakatan bersama orang tua. Tapi insya Allah kalau untuk di kelas rendah ini, dengan kita tuntunan, ya, dengan kita sistem among seperti itu, ya melatih diri kita untuk bersabar, untuk menjiwai karakteristik. Nanti akan belajar berdiferensiasi. Di situ ada kebutuhan anak, karakteristik, kemudian profil belajar siswa yang berbeda-beda, akan nanti berkesinambungan. Kemudian setelah itu baru nanti ke belajar sosio emosi. Jadi seperti itu Pak Anto. Saya harap jawaban saya bisa Bapak praktekkan dulu membuat keyakinan kelas. Mari kita bersama-sama berjamaah mencoba. Ini bahasa dari fasilitator kami yang selalu membuat kami termotivasi. Pertama yang membuat motivasi saya itu Ibu Kepala Sekolah. Kenapa? Karena Ibu Kepala Sekolah itu selalu memberi suri tauladan yang baik. Sampai saya ketika diwawancari asesor visi PKB itu, ya saya ceritakan secara nyata, secara gamblang. Gimana hubungan ibu dengan kepala sekolah? Saya nggak terlalu dekat dengan Bu Aan sih, tetapi setiap ada masalah, Bu Aan selalu membantu, Bu Aan selalu memberi solusi. Karena saya tahu batasan kedekatannya itu di mana di sekolah. Tentu kedekatan saya yang berhubungan dengan murid. Seperti itu. Jadi ibu bapak bersyukur alhamdulillah ya, Bu Aan itu memfasilitasi semuanya. Dari Ibu Koti PPG ini saya kasih cerita nyata ya. Kawan saya PPG, kawan saya CGP, tidak meninggalkan kelas. Bayangkan LMS-nya 2, lulus alhamdulillah. Itu termasuk motivasi saya. Saya cuma 1 CGP, walaupun kadang mengeluh, tapi enggak. Setelah melihat seperti itu, Bu Aan, kepala sekolah kita ini banyak memberi fasilitas, jadi manfaatkan dengan baik. Mari kita sama-sama, beliau memberi contoh yang baik. Jadi kita ya berusaha, ya kalau bisa sikapnya itu lebih baik dari Bu Aan, bukan berarti menyaingi. Dan saya kira kalau guru-guru ini lebih baik dari Bu Aan pun pasti akan bangga mempunyai guru seperti itu. Iya kan Bu Aan? Ya, terima kasih Bu Bapak. Ada yang ditanyakan lagi? Ya. Terima kasih Bu Nita, teman sejawat paling dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin maaf sebelumnya saya ingin bertanya, kan saya kan di kelas rendah sama kita ya, misalnya teamwork kayak gitu ya. Di kelas rendah itu kelas 1. Yang ingin saya tanyakan, di sini kan tentang penerapan kita, yaitu ada tentang budaya positif di sekolah. Nah, ya kita tahu bagaimana karakter anak kita di kelas, ya kan? Mungkin dari awal ada yang tidak bisa membaca, atau ada yang tidak menulisnya lambat, bahkan sudah terakhir tuh dia baru mau menulis, yang udah pulang dia baru sibuk semangat menulis, kan yang seperti itu. Nah, ini kan di sini tentang penerapan budaya positif kita itu di dalam setiap hari itu, kalau saya lihat jujur lah ya, di kelas saya itu ada anak yang mungkin Bu capek lah Bu belajar setiap hari, asik belajar terus, kapan keluar main? Bu udah keluar main, lagi nulis nih, baru juga mulai belajar. Bu kapan kita keluar main? Nah, adakah di dalam solusinya ini, di dalam setiap hari 1 minggu kita sering bertemu itu dari Senin sampai Sabtu, adakah hari yang membudayakan kita bagaimana kita membuat hal-hal positif terhadap anak kita agar setidaknya mereka itu mendapatkan kesemangatan seperti itu, mendapatkan ada motivasi yang oh ya aku mau ke sekolah nih, aku suka di hari ini karena kita melakukan kegiatan apa gitu. Adakah hal seperti itu Bu untuk memotivasi di dalam seminggu itu? Terima kasih. Terima kasih Bu Nita.
mungkin ini pertanyaannya mengarah ke kebijakan sekolah, karena ini termasuk pembiasaan, dan pembiasaan itu kan tentu melibatkan izin dari kepala sekolah. Namun kalau saya perhatikan ya Bu Nita, sepertinya pembiasaan baik di sekolah kita ini alhamdulillah sudah bagus. Cuman yang Ibu Nita tadi tanyakan itu karakteristik di kelas Bu Nita. Tentu yang harus menguasai guru kelasnya kan. Nah, Ibu Nita harus mempunyai trik seperti ketika pembelajaran. Anak itu kan mempunyai profil belajar yang berbeda. Ada yang audio, visual, dan kinestetik. Seperti murid Ibu Patrick ya, dia suka yang kinestetik. Dia langsung dipraktekkan. Mungkin tadi anak yang bosan gitu, mungkin Ibu harus lebih bervariasi dalam mengajar. Seperti visual, audio, video. Jadi Ibu sering mengajar menggunakan dengan video, audio. Ibu lihat dulu, Ibu praktekkan dulu. Jadi Ibu nggak bisa ini nggak bisa. Coba dulu, ya Ibu ya. Tapi kalau untuk pembiasaan itu sudah kita punya program dari sekolah, ya sudah rutin Senin sampai Sabtu. Namun kalau untuk yang anak yang ibaratnya kurang pandai membaca di kelas kita, sebisa mungkin kita tangani dulu. Mungkin kita memberi bimbingan, kita sering hubungan baik dengan orang tua. Kita cerita, kalaupun masih kurang, solusinya yang terbaik gimana? Karena kita sebagai guru itu nggak boleh bosan, nggak boleh capek, nggak boleh mengeluh, tidak boleh. Itu udah dipotretkan ya Ibu Bapak ya. Kita harus mengemong, menuntut, tidak boleh menuntut. Aku mau si Budi nanti matematika harus dapat 80, itu menuntut. Tapi kalau menuntut tidak dapat 40, Duh, gimana ya supaya bisa mengetahui, memahami ya materi ini ya. Walaupun dia cuma mencapai 60, kemampuannya seperti itu, tetapi kan kita menuntut cara kita. Seperti itu Bu Nita, mungkin bisa diterima. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Nita dengan Pak Anto. Ada lagi Ibu Bapak? Baiklah, kalau tidak ada, saya ingin mendengar dari Ibu Kepala Sekolah kita atas apa yang saya sudah diseminasikan ini. Mohon Bu Aan selaku Kepala Sekolah. Terima kasih Bu Ning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini kita mendapat tambahan ilmu dari diseminasi yang dilaksanakan oleh Bu Ningsi. Alhamdulillah saya juga sebagai kepala sekolah hari ini juga mendapatkan hal baru. Jadi selama ini kita tahu bahwa kita memang selalu menuntut anak. Kita jarang memperhatikan kebutuhan anak, kita jarang menanyakan alasan-alasan anak. Kita selalu menuntut dan menuduh. Misalnya anak terlambat, kita tidak pernah menanyakan dengan serius kenapa hari ini terlambat. Apa sebabnya? Kita langsung, kau lagi terlambat, kau lagi. Kita selalu seperti itu. Anak yang selalu berbuat salah, kita selalu ngecap dia salah terus. Nah, ibaratnya memang dalam masyarakat kita, ibaratnya kalau seseorang masuk penjara, setelah keluar dari penjara sudah dapat cap dialah penjahat. Kalau ada kehilangan di tetangga, ini pasti nih yang baru keluar dari penjara ini mencuri nih. Nah, kita selalu seperti itu. Jadi kita tidak berpikir bahwa kenapa dia menjadi seperti itu, bagaimana supaya dia tidak lagi mengulang perbuatannya. Jadi dari yang sudah disampaikan Bu Ningsi tadi, saya dapat kesimpulan bahwa kita memang harus membuat kesepakatan di kelas. Tujuannya apa? Supaya anak sadar bahwa yang dilakukan dia itu salah, dan kita tidak perlu menghukum
dengan bentuk hukuman-hukuman tertentu karena kesalahannya. Jadi kalau dia sudah sadar bahwa dia sudah melanggar kesepakatan, dia sudah sadar bahwa dia berbuat salah, insya Allah dia akan berusaha memperbaiki diri. Jadi harapan saya mudah-mudahan perlahan-lahan kita semua mencoba hal ini. Jadi mencoba tidak harus instan, hari ini coba besok harus jadi, tidak. Hal-hal baik selalunya perlu proses. Jadi tidak ada hal baik yang terjadi dengan serta-merta. Sama juga kalau dengan ibu-ibu, mukanya ada flek, tak mungkin sekali oles dengan serum atau apapun langsung kinclong. Tapi butuh waktu, kadang-kadang pakai serum 3 bulan, 4 bulan baru nampak fleknya memudar. Jadi seperti itulah kita belajar. Jadi untuk menghasilkan siswa yang baik, kita perlu merubah karakter siswa. Tanamkan kesadaran pada diri siswa. Jangan seperti yang Bu Ning bilang tadi, yang kita minta bukan anak takut dengan kita, takut dengan peraturan, tapi kesadaran, oh peraturan ini aku laksanakan karena itu adalah kewajibanku. Aku harus belajar karena itu kewajiban, bukan karena nanti mama marah, nanti guru marah dan sebagainya. Itu yang kurang kita gali dari siswa. Jadi mari bersama-sama mulai sekarang perlahan-lahan kita memperbaiki sistem kita mengajar. Yang anak tak buat PR jangan langsung kasih engkau saja yang tak buat PR. Engkau ni mang tak heran. Paling tidak ditanya, Aam kenapa tak buat PR? Bisa jadi dia tak mengerti. Bisa jadi dia di rumah tak ada waktu nak bikin PR, disuruh jaga adik 3. Mak pergi kerja, jadi tak ada waktu nak bikin PR. Bisa jadi juga dia tak punya buku teksnya mungkin tak ada, nak pinjam di sekolah mamanya tak kasih, takut rusak buku sekolah dan sebagainya. Banyak alasan. Kita selalu saja tidak mau mendengar alasan dari anak. Itulah kesalahan-kesalahan kita. Sama juga dengan saya sebagai kepala sekolah, kadang-kadang saya terpikir juga, kenapa bapak ini selalu terlambat, kenapa ibu ini selalu terlambat, tapi saya tak pernah menanyakan kenapa alasannya. Saya paling ini terus orangnya. Berarti saya sudah salah dengan tidak. Seharusnya saya bertanya, kenapa alasannya lambat? Apakah dia tak bisa berubah diri? Jadi kalau saya perhatikan, tidak, kalau dulu mungkin bisa pimpinan dengan memberikan contoh yang baik, guru bisa langsung ikut, guru langsung segan. Kalau sekarang saya lihat tanpa kesadaran, tanpa keyakinan guru itu sendiri, walaupun contohnya baik, belum tentu bisa diikuti. Di rumah saja dengan anak, kita dah mencontohkan baik. Begitu azan, kita langsung bangkit, ambil wudhu, sholat, ajak anak. Dana, yuk sholat. Kira-kira anak kita langsung bergerak tak? Selalunya kejaman, mama duluan, papa duluan, lambat geraknya. Itu sudah dicontohkan baik. Apalagi cuma sholat nak. Nah, kalau anak yang kritis, mama ngapa tak sholat? Mama lagi panah merah. Apa tuh panah merah? Banyak tanya. Alasan dia nak mengulur waktu. Nah, kalau penyakit anak saya pula, kalau dah dibilang Rip dah maghrib sholat, ya ma, memang dia langsung ya. Tapi bukan ke kamar mandi ambil wudhu, ambil piring, buka rice cooker, ambil nasi. Rip, mama suruh sholat, ngapa kau makan? Jadi lain yang dikerjakan, padahal sudah contoh baik. Itu karena apa? Karena kurangnya kesadaran diri. Mungkin selain kesadaran diri, kurang juga keyakinan. Jadi mulai sekarang, karena kita sudah mendapat hal-hal positif yang di-sharing oleh Bu Ningsi, jadi harapan saya sama-sama kita belajar supaya pada saat kita menerapkan nanti di sekolah penggerak, insya Allah apa yang dipelajari oleh Bu Ningsi ini akan dilaksanakan nanti di sekolah penggerak. Jadi kalau sudah sekarang perlahan-lahan kita mencoba, kita sudah
tidak kaku dan tidak ragu-ragu lagi untuk melaksanakannya. Itu harapannya. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti desiminasi, dan terima kasih kepada Bu Ningsi yang sudah mau berbagi ilmu. Mudah-mudahan ilmu ini bisa dimanfaatkan. Saya rasa hanya itu yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih atas perhatian. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih atas semangatnya ya membantu saya dalam acara diseminasi ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk ibu bapak semua. Sebelum pulang, saya mau is breathing sebentar biar nggak ngantuk. Boleh berdiri Bu ya? Biar semangat. Oke. Kalau saya bilang melatih, begini ya, beda melatih. Ya. Kalau menari begini, pendek, tangannya ke atas sini, ya, pendek. Kemudian kalau saya bilang menara, seperti ini, ya. Saya mau yang masih konsentrasi, saya mau kasih hadiah. Yuk, melatih, menari, di menara, menari, melatih, di menara, menari, melatih, di menara, menari, melatih, di menara, menari.